Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji kehadirat Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita hamba-hambanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwasanya kita ini benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita sempatkan pula untuk duduk bermajlis, yang mana majlis kita ini dialah sebaik-baik majlis yang ada di muka bumi ini, yang mana kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Siapa yang berkumpul untuk bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana guna untuk berzikir, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala ataukah mempelajarinya, di antara mereka kecuali pastilah akan turun ketenangan kepada mereka, dan mereka akan dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat-malaikat itu akan menaunginya. Kalau kita di malam hari ini mungkin naungan itu bukan naungan dari panasnya matahari, tapi naungannya malaikat kepada kita tentunya naungan sebagai bentuk perhatiannya mereka, para malaikat, kepada orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk bermajlis. Bahkan lebih daripada itu, dzakarahumullahu fi man indahu. Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dalam rangka membangga-banggakan hamba-hambanya yang bermajlis. Kita saja disebut-sebut oleh guru kita di kelas sudah bangganya luar biasa, apalagi disebut di kalangan yang lebih luas lagi, disebut oleh Pak RT di pertemuan RT, atau disebut di kalangan desa, di pertemuan desa, bahkan kecamatan dan seterusnya. Kita sangat bangga ketika kita disebut-sebut nama kita oleh orang-orang yang berada di atas kedudukan kita. Apalagi ini yang menyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya suatu kebanggaan bisa disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan kita meluangkan waktu kita untuk bermajlis, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rumah Allah Subhanahu wa taala ini dia adalah tempat ibadah, yang mana kita di rumah Allah ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita menyebut-nyebut nama Allah, membesarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata juga memberikan kita suatu nikmat yang besar, yaitu kita juga memiliki rumah. Rumah ini sebagai sakanan, sebagai tempat tinggal dan tempat kita merasakan ketenangan di dalamnya. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah yang kalian miliki itu sebagai sakanan, sebagai tempat tinggal, yang mana sakan juga bisa bermakna sakinah, bermakna ketenangan. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu Allah jadikan rumah-rumah tempat tinggal manusia itu sebagai sakan, ya'wi ilaihi, yang dia berlindung padanya, wa yastatiruna fiha, dan menutup diri agar tidak nampak aib-aib mereka oleh orang lain di dalam rumah tersebut. Wa yantafi'una bi wajhin minal wujuhil intifa', dan mereka bisa mengambil manfaat dari segala bentuk manfaat yang ada dengan adanya rumah ini. Maka apapun rumah kita, apakah dia itu rumah sudah SHM, ya, sudah milik sendiri, ataukah masih kontrak, maka itu kita syukuri. Artinya kita masih bisa memiliki rumah, karena walaupun kontrak itu milik kita walaupun sementara, dan juga hidup kita di dunia juga sementara. Apa yang kita miliki di dunia ini juga semuanya bersifat sementara, walaupun ada SHM-nya, semuanya bersifat sementara. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami tentang apa manfaat dan pentingnya rumah bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim. Yang mana dalam Al-Qur'an, dalam surah surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waja'alu buyutakum qiblah. Kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun agar menjadikan bagi kaum mereka di kota Mesir itu rumah-rumah, dan jadikanlah rumah-rumah yang kalian miliki itu sebagai kiblat, itu sebagai tempat ibadah, sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi ahli tafsir radhiyallahu anhu. Itu makan lil ibadah, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berarti fungsi rumah selain dia sebagai tempat kita berlindung dari panasnya matahari, tempat kita menutup diri, menyembunyikan aib-aib yang ada pada diri kita dan keluarga kita, dan juga segala bentuk apa yang ada daripada manfaat rumah, ternyata yang paling penting dari fungsi rumah adalah agar kita jadikan sebagai tempat ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alu buyutakum kiblatan, jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat, yaitu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita menghadap ya kepadanya. Kita menghadap ke rumah kita ketika kita ada masalah. Maka itulah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau,
bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa ketika mereka kaumnya itu ditimpa hal yang membuat mereka gundah gulana, hal yang membuat mereka bersedih hati dari masalah-masalah kehidupan dunia mereka, apalagi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bagaimana menjaga istiqomah, menjaga agama mereka yang diteror oleh orang-orang Fir'aun. Maka jadikanlah rumah mereka untuk tempat mereka mengadu semua keluhan-keluhan mereka. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau masuk rumah itu kita tidak lupa berzikir, dan juga ketika ada di rumah kita jangan lupa untuk memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara rasmallahi ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda mat'amihi faqala syaitanu la mabita lakum walal 'asya." Kalau ada orang yang masuk rumahnya kemudian dia tidak lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk dan ketika dia makan dari makanan yang ada di rumah tersebut, maka syaitan akan berkata kepada syaitan yang lainnya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tinggal bagi kalian dan tidak ada makanan malam kalian. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi hina yadkhula atau hina yadkhulu faqala syaitanu la mabita lakum wa lam yadhkur ismallah hina yut'imu faqala syaitanu la mabita lakum walal asya la indakum al mabit wa indakum al asya. Namun sebaliknya ketika seseorang itu dia tidak membaca nama Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk ke dalam rumahnya, maka syaitan akan berkata kepada syaitan yang lainnya, bergembiralah kamu karena kamu dapat tempat tinggal, dapat tempat menginap. Dan ketika orang itu lupa membaca nama Allah, tidak menyebut nama Allah ketika menyantap makanannya di rumahnya, maka syaitan akan berkata kepada teman-temannya yang lainnya, indakumul asya, indakumul mabit wal asya, kamu mendapatkan tempat tinggal dan kamu mendapatkan makanan santapan malam. Maka di sini kita lihat betapa pentingnya berzikir ketika masuk ke dalam rumah, ya. Karena kapan kita tidak berzikir ketika masuk dalam rumah, maka syaitan menguasai apa yang ada dalam rumah. Apalagi ketika kita berada di dalam rumah, kita menikmati segala macam fasilitas apa yang ada di rumah, mulai televisinya, mulai audionya. Sekarang tidak ada tape ya. Yang ada sekarang apa? HP atau ya. Dia gunakan untuk melihat sesuatu yang justru melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Atau bahkan dia lengkapi rumahnya dengan home theater. Tahu home theater? Ya. Itu bioskop rumah. Dengan menghadirkan di rumahnya TV yang besar, ya. Yang enggak tahu berapa inci, itu 50 inci lebih, ya. Pokoknya satu tembok rumahnya. Kemudian dilengkapi dengan audio yang canggih, ya, bagaikan bioskop. Kalau nonton di situ dia kayak nonton sungguhan 3 dimensi. Pokoknya dia lengkapi rumahnya itu dengan sarana yang canggih, sarana yang bisa memuaskan pandangan matanya dan memuaskan telinganya dari hal-hal yang justru hal itu bisa melalaikannya berzikir kepada Allah. Kenapa tidak? Karena hampir seluruh waktunya itu
hanya dihabiskan untuk hal tersebut, maka tentunya hendaknya kita ingat, kapan kita tidak isi rumah kita dengan bacaan Al-Quran, tidak isi dengan hal-hal yang dengannya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana kata Nabi dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan, karena bedanya rumah dengan kuburan, rumah dibacakan Al-Quran dan kuburan itu tidak dibacakan padanya Al-Quran. Karena Nabi mengatakan orang yang tidak baca Al-Quran di rumahnya, maka dia jadikan rumahnya seperti kuburan, angker, banyak setannya, ya. Karena orang yang konsisten untuk baca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka syaitan akan lari dari rumahnya. Yanfiru, fa inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maka jangan heran kalau di rumah itu seperti neraka, ya, sering terjadi pertengkaran, tidak keharmonisan antara orang tua dan anak, antar suami dan istri, karena syaitan itu memang sengaja membuat kegaduhan atau ketenangan, tapi ketenangan dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ada orang yang mengatakan, kami di rumah tenang-tenang saja, tidak pernah bertengkar, tidak pernah. Iya memang, ya, tapi ketenangan kalian itu bukan ketenangan di atas ibadah kepada Allah. Ketenangan kalian itu bukan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan kalian karena kalian terlalaikan dengan apa yang ada pada rumah kalian dari sarana-sarana yang memalingkan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ditenangkan dengan suara musik yang gemah gumulai, yang membawa kepada suasana, kepada alam yang lain, yang sama sekali tidak ada bentuk pengagungannya kepada Allah dalam hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memunculkan dalam hatinya kecintaan kepada Allah untuk lebih rajin dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suasana rumahnya suasana yang membuat mereka sama sekali jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah mereka tidak dipenuhi dengan kitab-kitab para ulama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka inilah yang harusnya kita hendaknya selalu jadikan sebagai bahan renungan. Sudah seberapa layakkah rumah kita jadikan sebagai tempat yang benar-benar kita bisa mendatangkan sakinah, ketenangan yang hakiki, ketenangan yang betul-betul membawa kita kepada alam akhirat, untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat, bukan hanya sekedar kesenangan dunia saja, tenang hanya karena masalah perkara dunia, padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semestinya apa yang kita dapatkan dari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita gunakan untuk akhirat, walaupun tidak kita lupakan nasib bahagian kita dari perkara dunia yang ada. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah apa yang telah Allah berikan berupa karunia, berupa rezeki yang Allah berikan kepada kalian, maka carilah hal itu, carilah dengan hal tersebut negeri akhirat. Artinya kita gunakan untuk mendapatkan pahala akhirat, apa yang kita dapatkan dari nikmat dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bahagianmu dari dunia. Artinya kita kejar akhirat tapi tidak lupa dengan dunia. Jangan dibalik.
Jangan kejar duniamu, jangan lupa akhiratmu, ya. Karena kalau kita kejar dunia pasti lupa akhirat. Ya. Sangat sedikit sekali orang yang mengejar dunia kemudian ikan akhirat. Kebanyakannya mereka itu akhirnya tertipu dan terlalaikan, apalagi ditambah godaan syaitan yang membuat dia lalai dari perkara akhirat. Maka janganlah ya rumah kita itu kita jadikan hal seperti itu. Karena kita masuk rumah ternyata sibuk kita dengan HP, ya. Nah, kita hanya lihat potongan-potongan video yang pendek tapi banyak, sehingga akhirnya banyak waktu kita yang kita lalaikan dari hal-hal yang seharusnya kita jadikan sebagai perkara yang menambah ilmu kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita juga ketika mengundang tamu itu tamu-tamu orang-orang yang saleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu berteman kecuali orang yang beriman. Artinya orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat. Orang yang bagus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman tapi imannya ya sekedar iman yang wajib hanya percaya kepada Allah, tapi kemudian bicaranya hanya perkara dunia saja. Tapi beriman dalam artian iman yang kamil, iman yang sempurna, yang betul-betul ya menasihati kita ketika kita salah, menegur kita ketika kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan sampai yang makan makananmu di rumah itu kecuali orang yang bertakwa. Artinya undanglah orang-orang yang saleh ke rumah kita kalau kita adakan acara makan-makan, ya. Supaya rumah kita itu tidak dipenuhi dengan perkara yang sia-sia, perkara yang lagun. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan tentunya kita usahakan bagaimana anak-anak kita di rumah itu betah dengan suasana keilmuan, suasana mengaji, suasana hafal hadis, suasana ya. Nah, sebab itulah yang membawa ketenangan yang hakiki. Makanya betapa banyak anak-anak kita itu tidak betah di rumah, karena di rumah itu ya seperti itulah, tidak pernah diupayakan adanya bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya dipenuhi dengan musik-musik yang melalaikan hati kita, ya. Nah, seperti itu. Sehingga anak-anak kemudian tidak betah di rumah dan cari pergaulan di rumah, di luar rumah. Akhirnya salah bergaul. Akhirnya ya mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kurang baik dari teman-teman yang juga teman-teman yang sama keadaannya, di rumahnya juga tidak betah. Maka sebab tidak betahnya anak itu ya mungkin karena kurangnya adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah. Maka hendaknya kita jadikan rumah itu sebagai kiblat, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai madrasah untuk anak-anak kita. Karena tanggung jawab pendidikan itu awalnya itu dari orang tua dan awalnya juga dari rumah. Kenapa ada sekolah? Karena sekolah itu hanya wadah membantu orang tua yang tidak bisa mengajarkan anaknya di rumah. Itu asal mula dibutuhkannya sekolah, adanya sekolah, ya. Dan juga sekolah tentunya diadakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyeratakan ya standar pendidikan, standar pendidikan bagi anak-anak bangsa, sehingga diadakan sekolah. Namun asalnya tanggung jawab pendidikan itu mulai dari rumah. Ya, kalau kita bisa ajari anak-anak kita di rumah, ya, kita luangkan waktu kita untuk mengajarkan anak-anak kita di rumah, maka itulah yang seharusnya.
Itulah yang seharusnya. Tapi karena kesibukan kita mencari nafkah, bekerja, sehingga tidak ada waktu, ataukah ada waktu cuma sedikit saja untuk anak kita, maka kita masukkan anak kita di sekolah. Tapi jangan juga kemudian kita terlalu mengandalkan pendidikan anak kita di sekolah, ya, tanpa kemudian memperhatikan perkembangan di sekolah, masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Karena di sekolah itu anak-anak kita itu menghadapi berbagai macam karakter dari teman-teman yang ada, sehingga kadang karakter temannya itu membawa pengaruh kepada karakter anak-anak kita, sehingga kadang anak-anak itu berubah karakternya karena teman-teman yang ada di sekolahnya. Jadi tidak jarang pengaruh anak-anak di sekolah itu karena mungkin ya muridnya banyak, sekolahnya juga tidak terlalu mementingkan untuk pembentukan karakter yang islami, karakter yang betul-betul mengajarkan akhlak Islamiyah. Akhirnya dia tidak lagi mengecek bagaimana kondisi anaknya di sekolah. Maka rumahlah tempat kita jadikan sebagai musyawarah antara keluarga kita. Wasyawirhum fil amr, ajaklah musyawarah keluarga kalian pada perkara-perkara yang kalian hadapi. Ajaklah musyawarah istri kalian, ajaklah musyawarah anak-anak kalian. Karena sekarang fitnahnya kehidupan sekarang ini, bapak-bapak lebih banyak di warkop, ya, tidak banyak di rumah, ya. Nah, ini suatu kondisi yang memang memprihatinkan, ya. Nah, jadi kalau kita mau melihat bagaimana seharusnya yang ada dari kisah-kisah para sahabat dahulu, ada sahabat itu yang dilaporkan suaminya tidak pernah pulang ke rumah, tapi selalu tinggal di masjid, beribadah di masjid, sholat malam sampai tidak pulang-pulang. Padahal semestinya bangga seorang istri, suamiku rajin ibadah, ya tidak pulang-pulang. Tapi itu namanya dalam rumah itu ada saja masalah-masalah yang mau dicurhatkan oleh ibu-ibu di rumah kepada suaminya. Tapi bagaimana mau dicurhatkan kalau tidak ada tempat yang mau dicurhatkan? Tidak ada suaminya, tidak ada bapak keluarga atau kepala keluarga di rumah. Maka inilah yang menjadi sebab banyak terjadi pertengkaran rumah tangga, perceraian, karena akhirnya ibu-ibu di rumah curhatnya bukan kepada orang yang semestinya, tapi curhatnya kepada suami tetangga atau orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan, ya, hubungannya dengan keluarganya, sehingga terjadilah penyelewengan. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu jagalah mereka dari perbuatan kemaksiatan. Ajarkanlah mereka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari ilmu, yang mana ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Itulah dia ilmu yang sebenarnya. Ilmu adalah bagaimana kita tanamkan kepada anak kita bentuk pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada mereka tentang sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha membantu hamba-hambanya yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita tanamkan hal tersebut kepada anak kita agar tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta pertolongan, tidak meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita tanamkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita tanamkan kecintaan mereka kepada para sahabat Nabi. Kita tanamkan kepada mereka kecintaan kepada para ulama-ulama kita. Kemudian setelah itu kita ajarkan mereka tentang perkara agama, yang mana dengan perkara agama itulah mereka benar tata cara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya,
Jadi hendaknya kalau sudah sholat isya itu segera pulang ke rumah, jangan ngobrol lagi, jangan ngopi lagi, jangan ya. Nah, karena ada namanya istilah as-samar. As-samar itu pembicaraan di waktu malam setelah sholat isya. Itu tidak boleh kita lakukan as-samar kecuali ketika ada perkara penting yang menyangkut kemaslahatan kaum muslimin. Rapat-rapat penting ya, mau pembentukan sebentar lagi Ramadan, pembentukan panitia Ramadan, kita tidak pulang dulu ke rumah, maka ini boleh. Tapi selain daripada perkara-perkara yang penting tersebut, perkara-perkara yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, maka tidak boleh ada pembicaraan as-samar. Paham ya? Kecuali pembicaraan suami sama istrinya. Mau dia sampai larut malam ngobrol berdua sama istrinya, maka itu dibolehkan. Ya, sebagaimana itulah dia apa yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Beliau mendengarkan curhatan dan cerita istrinya. Ya, sebagaimana hadis Aisyah yang menceritakan tentang bagaimana nikmat keberadaan suaminya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kemudian dia memberikan perumpamaan bahwasanya ada beberapa istri-istri itu dengan suami yang berbeda-beda. Maka di antara istri-istri tersebut ada suami yang luar biasa, yang kemudian Nabi faham bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah Aisyah bersama diri beliau Nabi kita Muhammad SAW, yang mana ceritanya panjang ya disebutkan. Namun Nabi tidak kemudian dengar sambil tidur ya. Dengarkan dengan menanggapi. Subhanallah ya. Jadi seperti itu seharusnya. Nah, dan juga hendaknya kita jadikan istri kita sebagai tempat curhat kita juga. Jadi kalau ada masalah suami, jangan kemudian dia pendam masalahnya, kemudian dia tidak mau ceritakan kepada istrinya. Ketika ditanya istrinya, "Pak, kenapa Pak? Kenapa muka kayak masam, kayak kurang bergairah, kayaknya ada masalah." Sana mau kau. Dia mau kau tahu urusan laki-laki ini. Ya, tidak begitu. Ya. Karena Nabi ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang membuat kecewa seluruh sahabat Nabi SAW karena tidak jadi hijrah, tidak jadi umrah maksud saya, ya, kena ditahan dan kemudian akhirnya mereka harus tahallul. Maka ketika mereka diperintahkan tahallul, tidak ada yang bergerak karena mereka semua kecewa, sedih, tidak jadi umrah. Nah, maka Nabi juga akhirnya tersinggung, kenapa sahabatku ini tidak mau melaksanakan perintahku. Ya, kesedihan beliau itu, gundah gulana beliau itu beliau sampaikan ke istrinya ketika beliau masuk ke dalam kemahnya. Ketika itu beliau bersama Ummu Salamah, maka Ummu Salamah bertanya, "Ada apa wahai Nabi?" Maka Nabi tidak kemudian mengatakan, "Sana Maki, ya, jauh-jauh dulu, saya pusing juga ini, saya lagi galau ya." Nah, tidak. Tapi Nabi sebutkan, "Saya sedih karena begini. Ternyata Masya Allah, kadang ada ide-ide brilian, ide-ide yang yang Allah titipkan pada hati-hati sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Ummu Salamah kemudian memberikan ide yang brilian kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Ummu Salamah mengatakan, "Kita saja yang cukur rambut tak, ya, insya Allah itu sahabat-sahabat yang lain juga akan ikut." Akhirnya Nabi itu menuruti dan mendengarkan nasihat dan juga masukan dari istrinya. Beliau kemudian panggil tukang cukur untuk cukur rambutnya, dan ketika para sahabat melihat Nabi cukur, maka serta mereka juga cukur semuanya. Artinya berhasil apa yang nasihatkan oleh Ummu Salamah kepada suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seperti inilah
Jadi bentuk dalam rumah tangga itu suatu hal yang harmonis, ya, suatu pendekatan kepada keluarga. Demikian pula kepada anak-anak, ketika ada anak ada masalahnya kita dekati, kita nasihati. Makanya di dalam rumah itu jangan sampai ada hal yang kasar, apakah dari ucapan, dari perbuatan, apakah bentakan dan yang lain-lainnya. Namun dalam satu hadis mengatakan, idza aradallahu bi abdin khairan adkhalahu, idza aradallahu bi ahli baiti khairan adkhala alaihimul rifqa. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada suatu keluarga kebaikan, maka Allah akan masukkan kelembutan di hati setiap orang-orang yang ada di rumah tersebut. Allah masukkan kelembutan, mulai dari bapak rumah tangga itu lembut berbicara kepada istrinya, istri juga begitu kepada suaminya, demikian pula bapak kepada anak-anaknya, dan juga ibu kepada anak-anaknya, dan juga anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, ya, kepada orang tuanya maksudnya. Maka masya Allah, jangan kita kemudian salah sedikit anaknya dibentak, kemudian diucapkan kata yang kasar. Maka hendaklah pilihlah ucapan-ucapan yang dia itu lembut, ya, jangan ada sifat kasar dan ucapan yang kasar. Jadi seperti itu. Nah, jadi masya Allah. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga hendaknya kita dalam rumah tangga kita ajarkan orang-orang di rumah kita untuk bagaimana ketika melaksanakan sholat, terutama sholat sunnah itu di rumah. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya afdhalus shalah shalatul rajuli fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat adalah, atau seutama-utamanya sholat adalah sholatnya seseorang di rumahnya selain sholat yang wajib. Artinya kalau sholat sunnah itu bagusnya kita upayakan sholatnya di rumah. Perbanyak sholat nafilah, sholat sunnah di rumah. Nah, ini kalau tidak khawatir lupa. Misalkan mau sholat setelah isya atau setelah sholat fardu yang lainnya, kalau memang kalau di rumah itu kita tidak dilupakan dengan hal-hal yang ada di rumah, maka kita sholatnya di rumah lebih bagus. Cuma memang kadang kalau sudah di rumah itu sudah lain lagi pikiran, ya. Ada hal-hal yang kita ingin istirahat, ingin, ya, bersenda gurau dengan orang di rumah. Akhirnya kita lupa kalau tadinya kita mau sholat. Kalau dikhawatirkan seperti itu, kalau di rumah banyak anak-anak, nanti kemudian maka tidak apa-apa kita sholat di masjid. Nah, tapi kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka hendaknya kita sholatnya di rumah. Ya, sholatnya di rumah. Juga kita ajarkan anak-anak kita itu al-isti'dzan, yaitu adab minta izin untuk masuk ke dalam kamar, ya. Dan itu kita ajarkan ketika anak-anak itu belum mencapai balik, supaya mereka terbiasa, sehingga ketika mereka balik mereka faham ada waktu-waktu yang tidak boleh mereka masuk ke dalam kamar orang tua tanpa minta izin dulu. Dan 3 waktu itu adalah, yaitu sebelum subuh, ya, ketika mereka masuk harus salam, minta izin masuk, jangan selonok saja masuk. Setelah itu adalah setelah zuhur, dan waktu yang ketiga adalah setelah salat isya. Maka kita ajarkan anak-anak kita 3 waktu ini jangan masuk ke dalam kamar orang tua kecuali harus minta izin, ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak yang belum balik supaya mereka terbiasa. Selain daripada 3 waktu ini, maka mereka boleh masuk ke kamar kita tanpa izin. Paham, ya? Nah, karena
tiga waktu ini adalah tiga waktu yang kita kadang melepaskan pakaian kita padanya, pada tiga waktu ini, ya, sehingga khawatir ketika mereka masuk mereka akan melihat aurat kita, dan itu adalah hal yang kurang bagus bagi mereka. Paham ya? Nah, dan ini disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam Al-Quran. Nah, dalam surah An-Nur ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlikum dzalikum khairul lakum wa la'allakum tadhakkarun. Naam. Surah An-Nur ayat yang ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinakum alladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya salasa auratun lakum laisa 'alaikum wa 'alaihim junahun ba'dahunna tawafuna ba'dukum 'ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang beriman, hendaknya anak-anak yang belum mencapai balik itu minta izin kepada kalian pada tiga waktu yang ada, yaitu sebelum salat fajar, dan ketika kalian meletakkan pakaian kalian minadh dhahirah, yaitu setelah zuhur, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Dan ini merupakan salah satu auratun lakum, tiga waktu yang mana kadang aurat kalian itu nampak di tiga waktu ini. Wala junaha alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna, dan tidak ada dosa bagi kalian dan bagi mereka ya setelah tiga waktu ini. Artinya mereka boleh masuk tanpa izin. Nah, tentunya ketika itu memang aman karena kita dalam keadaan tidak melepaskan pakaian-pakaian kita. Dan inilah dia adab yang diajarkan dalam Islam, yang hendaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga pandangan mata mereka dari hal-hal yang tidak mereka pantas untuk melihatnya. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang seharusnya kita lakukan di rumah. Hanya saja waktu yang sempit tidak mencukupkan kita untuk menyampaikan semuanya, maka apa yang kita sampaikan dari yang sedikit tadi mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.